Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kalian berdua pernah ke Akademi Strike sebelumnya? Katakan padaku bagaimana rasanya di sana? Shou Hongchen menggertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Meng Hongchen berkata, ini benar-benar sebuah institusi pembelajaran yang diinginkan, dikunjungi oleh setiap master roh. Meskipun kami dikucilkan oleh siswa di sana, para guru tidak melakukan hal yang sama. Selama kami bertanya, kami mendapatkan jawaban yang benar. Di sana, mereka memiliki suasana belajar dan berkultivasi yang terbaik. Setiap siswa yang berasal dari Akademi Strike luar biasa. Selain itu, setiap orang memiliki kecintaan mendalam pada akademi. Jika memungkinkan, aku ingin sekali kembali ke sana. Ya, aku ingin ke sana untuk belajar. Itu sebabnya aku bisa mengerti mengapa banyak siswa halaman dalam memilih untuk tetap dengan akademi. Omong kosong. Shou Hongchen meraung dengan marah. Jing Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nah, kamu terlalu keras kepala ataukah kamu? Aku pernah ke akademi seks sebelumnya dan benar-benar ingin belajar di sana sekali. Itu juga alasan mengapa kalian berdua bisa pergi ke sana dalam pertukaran. Itu karena aku mengandalkanmu untuk memenuhi impianku. Aku tahu betapa luar biasanya siswanya. Mereka yang datang ke Akademi Teknik Kekaisaran Yu akan selesai juga. Tapi, aku masih tidak bisa membantu tetapi mengirim kalian berdua ke sana. Bukan hanya aku. Setiap Mas Roh ingin pergi ke sana. Semua orang ingin pergi ke sana. Bahkan Yang Mulia. Yang Mulia, Meng Hongchen berseru. Jing Hongchen mengangguk dan berkata, percaya atau tidak, jika Yang Mulia memerintah benua di masa depan, putra mahkota akan belajar di Akademi Strike selama keselamatannya dapat dijamin. Ini adalah pesona Akademi Strike. Itu sebabnya Strike akan baik-baik saja. Segala sesuatu yang disebutkan oleh Shao sebelumnya hanyalah konyol. Adapun mengapa aku memberitahu Wu Yuhao semuanya sebelumnya, alasan yang sebenarnya adalah sederhana. Itu karena aku berharap dia akan tahu. Atau lebih tepatnya, aku tidak ingin melihat kekaisaran mendominasi benua begitu cepat. Jika kekaisaran berhasil menguasai benua, instruksi jiwa seperti kita akan kehilangan pijakan. Selama perang masih berlanjut, kalian berdua masih memiliki kesempatan untuk bersinar di aula ibadah di masa depan. Inilah sebabnya aku melakukan itu. Itu benar, aku mengkhianati kekaisaranku, namun aku harus melakukannya untuk keluargaku. Jing Hongchen menutup matanya dengan kesakitan. Kalian berdua harus ingat bahwa kalian seharusnya tidak pernah memperlakukan Wu Yuhao sebagai targetmu lagi. Tak satupun dari kalian memiliki kesempatan. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang seorang jenius luar biasa yang muncul di Akademi Strike sebelumnya. Dia sudah sepenuhnya berkembang. Bahkan dua limit dulu di Gereja Roh Kudus bahkan mungkin tidak bisa membunuhnya. Begitu mereka mati, benua ini akan menjadi milik Wu Yuhao. Jika ada orang dalam sejarah benua dulu yang bisa dibandingkan dengannya, itu haruslah menjadi pendiri Sekte Tang, Tang San. Saat itu, Tang San memimpin 7 Master Strike. Saat mereka mendirikan Sekte Tang, mereka mendominasi seluruh benua dan dia akhirnya menjadi dewa. Dia mengalahkan pemimpin Aula Jiwa yang sudah menjadi dewa. Dari sana, ia merobek Aula Jiwa terpisah dan membantu kekaisarannya benar-benar mengendalikan benua. Setelah itu, ia naik ke alam dewa dan menghilang. Meskipun itu adalah legenda, aku percaya bahwa Wu Yuhao dan Tang Wutong keduanya memiliki potensi untuk menjadi dewa jika alam seperti itu ada. Mereka adalah lawan yang tidak bisa ditantang oleh kalian berdua. Dewa. Ketika dia mendengar kata ini, bahkan Shou Hongchen tertegun. Dia belum pernah memikirkannya sebelumnya apa artinya menjadi dewa. Apakah benar ada dewa di dunia ini? Tidak ada yang tahu, namun legenda ini ada di Akademi Strike dan Sekte Tang. Bahkan sampai sekarang, patung-patung generasi pertama dari 7 Monster Strike yang menjadi dewa masih berada di luar gerbang Akademi Strike. Jing Hongchen mengangguk dengan serius. Sangat mungkin waktu akan membuktikan segalanya. Mungkin kita benar-benar dapat melihat penampilan para dewa
dalam hidup kita. Meng Hongchen benar-benar bingung sekarang, sedangkan Xiao Hongchen linglung. Dia tidak berharap bahwa orang yang dia selalu anggap sebagai musuh terbesarnya memiliki potensi untuk menjadi dewa. Wo Yuhao dan Tang Wutong tidak tinggal lagi setelah mereka meninggalkan istana. Mereka terbang ke langit. Semula jiwa pengintai hanya lelucon bagi mereka. Yuhao, apakah kamu percaya Jing Hongchen? Tanya Tang Wutong. Wo Yuhao mengangguk dan menjawab, sangat percaya. Mengapa? Tang Wutong tidak bisa mengerti. Wo Yuhao menjawab, dia sudah melewati masa jayanya. Tidak bisakah kamu katakan jika Jing Hongchen sudah sangat tidak senang dengan Kekaisaran Liu? Dia pernah menjadi kepala aula kebajikan termasyhur dan salah satu instruksi jiwa kelas 9 terbaik. Bagaimana dengan sekarang? Meskipun dia adalah wali kota Tiando dan tampaknya sangat dimuliakan, dia sebenarnya sudah dikucilkan dari inti kekuasaan di Kekaisaran Liu oleh karya Sutianran. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Dari kata-kata dua cucunya sebelumnya, sepertinya dia marah. Karena itu masalahnya, ia membutuhkan cucu-cucunya untuk naik ke kesempatan itu. Kedamaian bukanlah yang dibutuhkan individu yang kuat. Mereka hanya memiliki peluang jika perang ini berlanjut. Jing Hongchen hanya takut bahwa tidak akan ada lagi kekacauan. Tentu saja dia tidak ingin kita benar-benar membahayakan Kekaisaran Liu. Tetapi dia tidak ingin Kekaisaran Liu memerintah seluruh benua dengan begitu cepat. Itu tidak akan bermanfaat baginya. Dia sebenarnya sangat egois. Tang Wutong sedikit mencibir. Wo Yuhao merasa agak keberatan dan berkata, bukan itu yang sebenarnya. Dengan keluarganya di sekitarnya, ia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri. Di saat ini, Yuhao memikirkan Adipati Rambut Putih. Apakah dia mengabaikan ibu dan aku karena... Apakah aku benar-benar mencari alasan atas namanya? Wo Yuhao terkejut, tetapi dia juga merasa lucu. Dia masih bisa mengingat dengan mendalam bahwa dia diam-diam bersumpah untuk membalas dendam ibunya ketika dia menjadi orang terkuat di Benua Dahulu ketika dia meninggalkan rumah Adipati. Dia sudah dekat dengan tujuannya menjadi orang terkuat di benua ini. Jika dia bisa menjadi Limito di masa depan, dia bisa menjadi orang terkuat di benua ini. Namun dia tidak lagi pendendam seperti dulu. Ketika dia menjadi lebih kuat, banyak kebenciannya perlahan menghilang. Wo Yuhao sangat berterima kasih kepada Akademi dan Sekte Tang. Tanpa bimbingan Akademi, dia mungkin benar-benar salah jalan. Mungkin dia akan menjadi mas roh jahat. Justru karena Akademi terus mengubah perspektifnya dan khawatir tentang pertumbuhannya, Akademi mengasuhnya ke tempat dia hari ini. Itu juga karena dorongan yang dia dapatkan dari rekan satu timnya. Wo Yuhao adalah orang yang berterima kasih. Dia selalu seperti itu. Dia akan menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar hutang budi ini. Cahaya redup bintang lintas di langit. Bintang-bintang sangat cerah malam ini. Wo Yuhao dan Tang Wutong menyembunyikan diri di langit sebelum menggunakan imitasi dan terbang menuju selatan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah menghabisi para instruksi jiwa itu? Ini kesempatan bagus sebelum mereka bertemu dengan tentara. Ini Tang Wutong bertanya. Wo Yuhao mengangguk dan menjawab, ini memang kesempatan yang bagus. Jusi pernah mengusulkan gagasan ini padaku. Jika aku bisa menghabisi Sutianran, dia tidak akan berperang selama 10 tahun ke depan. Starlo dan Dowling akan diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Apa? Dia ingin menghabisi suaminya? Tang Wutong heran. Ada senyum pahit di wajah Wo Yuhao. Sepertinya begitu. Aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan, namun aku harus mengakui bahwa proposisinya menggoda. Itu sebabnya targetku berikutnya mungkin adalah Sutianran. Sutianran adalah anti pahlawan. Kekaisaran Liu benar-benar mampu mendominasi seluruh benua di bawah kendalinya, namun pasti akan ada kekacauan dalam Kekaisaran Liu jika dia mati. Jusi perlu waktu untuk menstabilkan posisi putra mahkota di Kekaisaran. Itu sebabnya Kekaisaran Liu tidak akan mampu berperang dalam jangka pendek, bahkan jika dia kembali pada kata-katanya. Itu sebabnya menghabisi Sutianran adalah tujuanku. Tang Wutong berkata, jadi kamu pergi ke Kekaisaran Liu untuk membahas masalah ini dengan Jusi? Wo Yuhao menggelengkan kepalanya. Ini bukan satu-satunya alasan. Seekor singa hanya akan bernegosiasi dengan harimau jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita. Bagaimana mungkin aku bisa memaksanya untuk menepati janjinya?
Itu sebabnya kita harus tetap bertindak dan melemahkan kekuatannya. Setelah itu, kita akan bernegosiasi dengannya dengan cara ini. Dia akan lebih ditekan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jika memungkinkan, aku tidak ingin menjadi musuh dengannya. Juicy terlalu pintar terutama di medan perang. Bahkan aku tidak bisa mengecohnya. Tang Wutong mengangguk dan berkata, satu-satunya kelemahan dengan Juicy adalah kemampuan pribadinya. Jika dia lebih kuat, dia benar-benar terlalu berbahaya. Yu Hao, maukah kamu menghabisinya jika dia mengancam Akademi Snake suatu saat? Ketika dia menanyakan hal ini, Tang Wutong terlihat sangat serius. Ketika Huo Yu Hao menatap matanya, Tang Wutong mengungkapkan ekspresi bersalah. Dia menunduk dan berkata, maaf Yu Hao, aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Huo Yu Hao menariknya ke pelukannya dan mengendalikan kecepatan terbang mereka seperti ini. Aku mengerti, jangan khawatir Wutong. Di dunia ini, hanya Dong-er dan Ki-er yang bisa masuk ke hatiku. Saat ini, apakah itu Dong-er dan Ki-er? Mereka sebenarnya adalah kamu. Itu sebabnya tidak ada yang bisa mempengaruhi hubungan kita. Ya, aku pernah menyukai Juicy, namun itu masa lalu. Segalanya mungkin berbeda jika dia bersedia bersamaku. Saat aku belum tahu jika kamu seorang gadis. Namun dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk berjalan di jalannya sendiri. Jadi, aku sudah tahu bahwa selamanya mustahil bagi kami. Itu sebabnya aku hanya memperlakukan dia sebagai teman. Jika dia mengancam akademi suatu hari, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketika dia mengatakan kalimat terakhirnya, Tang Wutong bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dalam dirinya. Akademi masih merupakan hal terpenting di dalam hatinya. Tang Wutong menampakkan senyum di wajahnya dan bertanya, bagaimana jika aku yang mengancam akademi? Aku tahu, ini pertanyaan bodoh tapi aku masih ingin bertanya padamu. Huo Yu Hao tertegun. Setelah itu dia langsung menjadi serius. Kamu tidak bisa membuat lelucon seperti itu. Jika hari itu benar-benar datang, aku juga akan menghabisimu. Perbedaannya adalah aku akan bunuh diri setelah aku menghabisimu. Aku akan mengorbankan diri untukmu. Dengan begitu, aku akan melindungi cinta kita dan akademi. Tang Wutong memeluknya erat-erat dan sepertinya ingin mengurangi kekhawatirannya. Maafkan aku, Yu Hao. Aku tidak akan mengajukan pertanyaan seperti itu di masa depan. Yu Hao dengan lembut membelai rambutnya yang panjang dan berkata, aku harap hari seperti itu tidak pernah datang. Aku tidak berpikir Juicy akan melakukan itu. Bagaimanapun akademi itu bukan kekaisaran. Tidak peduli seberapa marah Sutianran, dia tidak akan menargetkan akademi. Tidak peduli seberapa marah Sutianran, dia tidak akan menargetkan akademi. Untuk penguasa manapun, akademi adalah pemasok bakat terbaik. Apalagi Akademi Snake memiliki sejarah yang begitu panjang. Jika seseorang ingin menghancurkannya, dia perlu mempertimbangkan apakah layak mendatangkan kemarahan semua siswa dari Akademi Snake. Tang Wutong mengangguk dan berkata, ya, kita semua akan memberikan segalanya jika akademi dihancurkan. Huo Yu Hao mengangguk ringan dan mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Mari menambah kecepatan. Mari kita amati situasi di Kekaisaran Ryu terlebih dahulu. Sebelum kita memutuskan apa yang harus dilakukan, kita perlu melemahkan kemampuan Juicy. Tetapi, kita tidak bisa melakukan itu terlalu banyak. Selanjutnya Kekaisaran Ryu akan beradaptasi setelah kita bergerak. Sesuatu yang lain mungkin terjadi juga, yaitu Reja Roh Kudus mungkin mengirim seseorang ke pasukan. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi sedikit ramai. Kita hanya perlu menghabisi paresur jiwa itu dan menanamnya di Reja Roh Kudus. Aku tidak akan memiliki keraguan melakukan hal itu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.